Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel William Jung. Di sini saya akan menjelaskan atau ya berbagi ilmu gitu ya tentang padi gogo yang saya ketahui. Tujuannya ini untuk mengerjakan tugas agribisnis tanaman pangan. Kalau mau tahu apa itu padi gogo dan bagaimana cara budidayanya, silahkan tonton video ini sampai tamat. Jangan di skip-skip dan simak, oke? Oh iya, minta juga like, komennya juga ya, komen. Dan jangan lupa share ke teman-temannya. Dan kalau mau boleh subscribe ya, oke? Kita mulai ya dari yang pertama. Pengertiannya dari padi gogo. Jadi padi gogo itu padi yang bisa ditanam di lahan kering atau tanpa pengairan, tanpa sawah ya. Jadi nggak kayak padi sawah yang harus diairi. Jadi padi gogo ini bisa di lahan kering gitu ya. Bedanya itu cuma itu aja. Kalau untuk varietasnya banyak. Kemudian untuk pengairannya ini tergantung dengan curah hujan. Oke, kita mulai aja ya edukasinya. Nih yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang morfologi padi gogo, oke? Nih yang pertama ada akar padi. Akar padinya itu akan tumbuh kira-kira setelah padinya berkecambah 5-6 hari ya. Nah, kemudian akarnya itu bakal ada akar yang pertama itu akar serabut, dan dari akar serabut yang pertama ini bakal kesananya itu tumbuh teratur. Nah, kemudian ada juga akar yang tumbuh di pinggir akar serabut yang panjang dan bentuknya itu sama dengan akar serabut yang dinamakan akar danyang yang keluar dari ya pinggiran akarnya itu. Dan panjang akar padi gogo ini bisa sampai 20 sampai 30 cm. Kemudian yang kita lanjut aja yang kedua. Nih, yang kedua ada batang padi. Nah, batang padi ini memiliki ruas-ruas ya, dan dalamnya itu berongga. Batang padi ini akan mulai bertunas kira-kira umur 15 hari. Kalau dari awal ya, biasanya kalau misalnya syarat tumbuhnya baik, tingginya itu bakal 80 sampai 120 cm. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya, itu daun padi. Nah, daun padi ini bentuknya memanjang dan ya seperti pita gini ya. Dalam daun padi ini biasanya ada daun ketiga yang merupakan daun terpanjang pada padi. Dan ada juga daun bendera yang merupakan daun yang memiliki panjang yang terpendek gitu ya, terpendek daunnya itu dan memiliki lebar paling besar. Kemudian yang keempat ada bunga padi. Nah, bunga padi ini termasuk bunga telanjang, artinya tidak memiliki perhiasan bunga. Nah, bunganya ini berkelamin dua jenis, jadi ada jantan sama betinanya. Untuk jantannya itu ada benang sarinya dengan jumlah 6 buah, dengan tangkai sari pendek dan tipis, kepala sari besar. Kemudian untuk putiknya ada dua tangkai putik dengan warna putih ke kuning-kuningan nih, seperti kayak di gambar juga. Ada juga yang ungunya ya. Kemudian kita lanjut, yaitu ada bulir padi. Nah, ini tuh bukan biji dari padi, jadi ini tuh bulir padi. Nah, kulitnya ini atau nih sekamnya ini yang warna kuning ya, nih dibuat jadi dari ketika sesudah penyerbukan dan pembuahan. Ada bagian-bagian yang membentuk sekam atau kulit gabah ini. Nah, di dalamnya itu ada jadi diisi endosperma yang mengandung zat tepung gitu ya, juga mengandung zat gula, lemak, dan zat-zat organik yang bakal nantinya itu jadi beras. Ya, kita lanjut lagi. Materi berikutnya itu pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah padi gogo ini dimulainya sebelum atau menjelang musim hujan. Karena padi gogo itu nggak ada penyiraman ya, jadi penyiraman itu tergantung air hujan itu. Nah, pengolahannya itu sesuai kondisi lahan ya. Jadi ada yang pengolahan tanah sedikit atau minimum tillage, kemudian ada yang tidak perlu melakukan pengolahan tanah atau zero tillage. Jadi contohnya itu ada tanah pozolik merah kuning di Sumatera.
Nah, kalau misalnya tanah ini diolah justru malah nanti bakal rugi ya. Di sini saya akan memberikan apa ya caranya untuk mengolah tanah biasa gitu ya. Nih cara-caranya itu kayak gini. Yang pertama ada lahan dibersihkan dari tanaman pengganggu dan rumput sambil memperbaiki pematangan dan saluran drainase. Jadi dilakukan sanitasi ya guys. Kemudian yang kedua, tanah dibajak 2 kali dengan kedalaman 25 sampai 30 cm. Jadi biar tanahnya gembur gitu. Kemudian tanah dibalik ya. Yang ketiga ada pemupukan organik yang diberikan pada waktu pembajakan yang kedua sebanyak 20 ton per hektar. Itu emang udah apa ya, dosis pada umumnya gitu ya, sesuai SOP gitu. Kemudian ada untuk menghaluskan tanah. Tanah itu digaru lalu diratakan. Dan yang kelimanya, tanah dibiarkan sampai turun hujan. Kemudian berikutnya, persiapan bahan tanam. Nih, persiapan bahan tanamnya itu yang pertama ada pemilihan varietas. 1. Kesesuaian terhadap lingkungan tumbuh, ketinggian tempat atau iklim. Yang kedua, umur tanaman yang erat kaitannya dengan curah hujan yang ada dan pola tanam. Yang ketiga, ketahanan terhadap hama penyakit. Yang keempat, produktivitas. Kemudian syarat benih yang baik, tidak mengandung gabah hampa, potongan jerami, kerikil, tanah, dan hama gudang. Warna gabah sesuai aslinya dan cerah. Bentuk gabah tidak berubah dan sesuai aslinya. Daya perkecambahannya 80%. Selanjutnya, ada perlakuan khusus benih. Nih, perlakuan khusus benih itu ada 2. Yang pertama itu ada perlakuan khusus benih secara fisik. Nih kayak gini ya. Jadi untuk langkah-langkahnya itu, ini tuh kalau mau buat bibit padinya, pertama lakukan dulu seleksi benih. Jadi direndam. Nah, mana yang ngapung gitu atau yang ya mengapung pada air dibuang, dan yang tenggelamnya itu berarti itu yang benih yang bagus. Nah, setelah dilakukan seleksi lalu tiriskan. Udah ditiriskan, benih bakal direndam lagi di air selama 24 jam. Nah, untuk itu siapkan tempat pemeramannya yang terdiri dari karung dan daun pisang. Nah, untuk karung itu untuk alasnya simpan aja kayak biasa. Udahnya, benih yang tadi itu ditiriskan lalu ditata gitu, pokoknya ditaruh di karungnya itu lalu ditutup oleh daun pisang, dan ini tuh disimpan di tempat yang teduh ya, jangan terkena sinar matahari sedikit pun. Nah, setiap 8 jam sekali dilakukan pengecekan sambil dikasih percikan air gitu ya ke benih padinya ini. Dilakukannya 2 kali 24 jam, jadi sekitar 48 jam dari awal gitu ya. Jadi sekitar ada 4 kali pengecekan gitu. Kemudian yang kedua ada kimia. Nah, untuk kimia ini, jadi kalau kita misalnya benihnya ingin ditanam langsung, untuk melindungi ketika awal tumbuh, karena ada hamanya itu ya, namanya lundi dan lalat bibit, dan penyakit blast yang suka menyerangnya. Kalau untuk melindungi dari hama lundi dan lalat bibit, memakai insektisida dengan bahan aktif fipronil. Sedangkan untuk melindungi dari penyakit blast daun, bisa menggunakan fungisida dengan bahan aktif benomil. Kemudian ada penanaman. Ada 3 cara untuk penanaman padi gogo ini. Yang pertama itu ada cara tanam sebar. Nih, cara tanam sebar ini itu cukup mudah ya. Jadi ketika lahan yang udah siap itu, kita tinggal sebar rata benihnya di permukaan tanah, dan yang dibutuhkannya itu sekitar 60-70 kg per hektar. Jadi keuntungannya itu tenaga kerjanya bakal lebih sedikit karena caranya itu mudah, tapi kelemahannya memerlukan lebih banyak benih karena yang langsung disebar itu. Kemudian yang kedua ada cara tanam alur. Nah, jadi lahan yang udah siap itu dibuat alur sedalam 3-4 cm dengan jarak tanam per alurnya itu ya 20 kali 25 cm. Nah, kemudian benihnya itu
dikasih secara iciran atau dijatuhkan secara manual oleh tangan. Yang dibutuhkannya itu sekitar 40 sampai 50 kg per hektar. Jadi lebih irit dari yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, ada cara tanam tugal. Cara tanam tugal ini, jadi lahan yang udah siap itu diberikan lubang-lubang ya, jadi atau ditugal dengan jaraknya 20 kali 20 cm. Jadi yang dibutuhkan juga lebih sedikit, sekitar 30 kg per hektar. Perawatan tanaman juga lebih gampang karena lebih teratur juga. Kemudian kita lanjut ke perawatan pada padi gogo. Nih, oh maaf. Ya, yang pertama ada penyulaman. Penyulaman itu dilakukan 1 sampai 3 minggu setelah tanam. Kemudian yang kedua ada penyiangan. Penyiangan itu bisa 3 cara. Yang pertama ada fisik. Jadi fisik itu secara langsung kita nyebutinnya. Ini tuh mungkin kalau skala kecil-kecilan ya. Atau skala besar juga bisa. Hanya saja tenaga kerjanya lebih banyak. Kemudian yang kedua secara mekanik. Hampir sama kayak fisik. Langsung hanya saja ini memakai alat. Kemudian yang keempat. Maaf. Jadi yang mekanik itu yang kedua ya. Dan yang ketiga itu kimia. Kalau kimia itu kita bisa semprot pakai herbisida. Jadi ada herbisida yang khusus bakal ngebunuh gulma gitu yang kita gak mau itu, dan bakal tetap melindungi si padinya. Ya hanya segitu tuh kimia gitu ya, jadi nggak organik nanti padinya. Kemudian ada yang ketiga itu pemupukan. Nih pemupukannya itu dilakukan 3 kali. 14 hari setelah tanam, 42 hari setelah tanam, 55 hari setelah tanam dengan pupuk urea, SP36 dan KCL dengan dosis yang telah ditentukan ya. Nih kita langsung aja ke panen, karena kalau misalnya udah selesai ya kita rawat dengan baik padinya. Nah kita bakal panen yang terakhir. Nih untuk tahap panennya itu yang pertama, jadi batang padinya itu nanti yang di bawahnya itu di ruas paling bawah dipotong langsung, misalnya bisa oleh sabit. Tapi sebelum panen ini dilakukan pengeringan sawah 7 sampai 10 hari ya. Kemudian panen juga bisa menggunakan reaper binder atau juga reaper harvester gitu ya kalau pengen cepat. Kalau pengen tahu alatnya ya browsing aja ke Google, soalnya lupa saya tadi nggak masukin. Kemudian setelah itu padi bakal dilakukan perontokan. Jadi kalau misalnya manualnya itu kayak diinjak-injak gitu atau dihempas atau dibanting. Yang kedua dilakukan pembersihan. Jadi pembersihan itu ada alatnya kayak misalnya blower gitu ya. Kemudian jemur gabah selama 3 sampai 4 hari selama 3 jam per hari. Pokoknya sampai kadarnya itu 14%. Kemudian yang keempat ada penyimpanan. Penyimpanan itu harus di karung bersih biar padinya itu ya aman gitulah. Dan yang terakhir ada jeng. Oh enggak, ini belum terakhir ya, maaf. Strategi pemasaran. Nah, 1, selalu membina hubungan yang baik antara pemasok, produsen, pedagang, petani, pemerintah, dan unsur-unsur lain. Yang kedua, memberikan hasil terbaik melalui pelayanan terbaik. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan citra perusahaan dengan cara memproduksi yang berkualitas baik. Kemudian ada pemasaran budidaya padi gogo. Bisa langsung ke pasar, langsung ke pengepul, ataupun ke pelaku bisnis kuliner yang membutuhkan pasokan beras. Nih untuk analisa usahanya ini kayak gini ya. Ya kalian bisa pause aja video ini, terus lihat gitu kalau mau tahu. Soalnya ini saya juga dapat dari Google gitu ya. Ya mungkin udah gitu ya. Nah ini tuh harusnya ada bacaan terima kasih gitu ya telah menonton video ini. Mohon maaf banyak sekali kesalahan karena saya baru belajar dan rekaman di HP ini kayak gini tuh lebih gugup ya, nggak tahu kenapa, soalnya harus benar daripada ngomong langsung. Jadi lebih enak ngomong langsung gitu ya daripada harus kayak bikin video-video gini tuh ribet jujur. Terima kasih yang telah menonton ya, mohon maaf banyak kesalahan, semoga berkah. Semoga ikhlas yang nontonnya. Dan terima kasih, pokoknya terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.